Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai evolusi. Evolusi merupakan materi yang paling khas dari biologi. Nah, di evolusi kita belajar bagaimana sesuatu itu bisa berubah. Bagaimana makhluk hidup itu bisa beraneka ragam. Nah, pada dasarnya kita sebagai manusia selalu ingin cari tahu. Nah, untuk mempelajari perubahan, biasanya kita bertanya-tanya, bagaimanakah awal terjadinya perubahan? Maka, teman-teman, dalam bab evolusi, kita akan menemukan teori asal-usul kehidupan. Manusia mencoba berpikir bagaimana makhluk hidup itu muncul pertama kali atau ada di bumi pertama kali. Nah, teman-teman, untuk mempelajari teori asal-usul kehidupan tentunya didukung dari berbagai penelitian, opini, dan sebagainya. Nah, dalam konteks biologi, kita akan menemukan ada 3 periode yang akan menjelaskan bagaimana asal-usul kehidupan di bumi itu muncul, gitu ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan ada 3 periode utama, yaitu abiogenesis klasik, biogenesis, dan yang ketiga adalah abiogenesis modern. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu secara rinci, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kata abiogenesis dengan biogenesis. Nah, teman-teman, kita sudah menemukan kata genesis dari materi kelas 10, apalagi materi kelas 11. Kalau teman-teman ingat soal spermatogenesis, oogenesis, dan sebagainya. Pada dasarnya, genesis itu artinya adalah pembentukan. Nah, kemudian bagaimana dengan abio dan bionya? Teman-teman pasti familiar ya, biologi, abiotik, biotik, ya kan ya? A berarti tidak, bio itu artinya hidup. Nah, kalau biogenesis berarti hidup untuk bionya, genesis itu untuk pembentukan. Maka, teman-teman, definisi untuk abiogenesis artinya pendapat ini mendasarkan pada pembentukan makhluk hidup berasal dari yang tidak hidup. Atau konteksnya di sini benda mati, gitu ya. Misalkan batuan, tanah, air, dan sebagainya. Sedangkan kalau biogenesis, konsepnya di sini berarti apa? Makhluk hidup itu berasal dari yang hidup atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah bisa bedakan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan abiogenesis dengan biogenesis. Nah, teman-teman coba perhatikan abiogenesis di sini ada periode yang klasik dengan yang modern. Artinya apa? Artinya ini yang pas pertama kali gitu ya, atau zaman-zaman dulu. Gitu ya. Nah, modern berarti udah mendekati zaman-zaman sekarang. Gitu ya. Nah, maka teman-teman, di sini kita akan mempelajari bagaimana suatu ide gitu ya, terkait dengan asal-usul kehidupan itu dikemukakan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu abiogenesis klasik. Oke ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah abiogenesis klasik. Berarti ini masih awal-awal gitu ya. Nah, nanti apa bedanya sama abiogenesis modern? Nanti kita akan bedakan di akhir ya. Oke, abiogenesis klasik di sini paling terkenal gitu ya, itu dikemukakan oleh Aristoteles. Oke ya. Nah, Aristoteles itu sesimpel menyatakan bahwa makhluk hidup itu dari benda mati loh. Misalkan apa? Misalkan gitu ya, cacing
itu berasal dari tanah, gitu ya. Jadi cacing itu lahir dari tanah, bukan lahir di tanah gitu ya, atau habitat di tanah, tapi benar-benar cacing itu terbuat dari tanah. Yang lainnya misalkan belatung berasal dari daging, gitu. Nah, jadi berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh Aristoteles, nah kalau ada makhluk hidup yang ada di situ atau muncul dari situ, berarti itu adalah asal-usulnya, gitu ya. Cacing yang muncul dari tanah dikatakan berarti cacing berasal dari tanah. Belatung yang akan ada di daging yang membusuk berarti dinyatakan sebagai belatung lahir dari si daging. Demikian juga untuk ikan-ikan yang ada di air. Oke ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya, atau bisa bayangkan bahwa pendapat Aristoteles ini sesimpel bahwa makhluk hidup itu muncul tiba-tiba, ya kan ya? Nah, itu yang kita sebut sebagai generatio spontanea, gitu ya. Jadi pada dasarnya gitu ya, makhluk hidup di sini gitu ya, makhluk hidup di sini itu muncul tiba-tiba. Atau ya generating gitu ya, muncul gitu ya, atau lahir gitu ya, secara spontan gitu. Atau bahasa Inggrisnya kita sebut spontaneous generation. Nah, tentu saja pendapat ini muncul karena waktu itu ilmu masih sangat sederhana, ya kan ya? Tapi tentu saja seperti yang teman-teman ketahui tentang sains, semua itu akan berkembang, ya kan ya? Berkembang dengan kemajuan pemikiran manusia, dan akhirnya manusia itu bertanya-tanya, emang iya ya, gitu ya? Emang iya belatung itu dari daging, gitu kan? Kan rasanya aneh ya. Maka di periode berikutnya akan ada periode biogenesis yang akan mematahkan si abiogenesis klasik, gitu ya. Mereka membuktikan menggunakan eksperimen seperti kaidah-kaidah secara ilmiah. Oke ya. Nah, kalau kita ngomongin soal biogenesis, berarti mereka pada akhirnya nanti berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, berarti bagaimana cara pembuktiannya? Di sini kita akan bahas 3 tokoh. Oke, kita tulis dulu ya judulnya. Oke, yang selanjutnya adalah biogenesis. Oke, nah untuk biogenesis sendiri, nah di sini yang pertama yang melakukan itu adalah Redi, gitu ya, Francesco Redi. Nah, penelitiannya atau eksperimennya itu sangat sederhana. Nah, teman-teman punya 3 buah toples. Kita gambarkan dulu ya. Ada 3 buah toples, saya gambarkan yang sederhana saja ya. Nggak usah bagus-bagus, yang penting tahu kesimpulannya. Oke, kita di sini ada 3 buah toples. Masing-masing toples di sini isinya adalah daging, gitu ya. Oke, di sini isinya ada daging. Oke. Nah, bedanya di sini adalah bagaimana cara menutupnya. Nah, kita anggap saja gitu ya, kasih nama toplesnya 1, 2, 3. 1, toplesnya dibiarkan terbuka. Kemudian yang kedua, di sini dikasihkan kasa gitu ya. Kemudian dikaretin. Gitu ya. Di sini dikasihkan kasa, kemudian dikaretin. Yang ketiga itu adalah toplesnya itu ditutup rapat. Oke ya, kita tulis dulu keadaannya. 1 bagaimana? 1 itu terbuka. Kemudian yang kedua itu ditutup dengan kain kasa. Yang ketiga itu ditutup rapat. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan menguji apakah benar gitu ya bahwa belatung itu asalnya dari daging. Nah, sekarang kira-kira nih. Nah, teman-teman
menurut teman-teman, apa yang terjadi setelah beberapa waktu kemudian? Nah, pastinya gitu ya, kalau untuk yang terbuka, itu akan didatengin lalat kan, gitu ya. Akan didatengin sama lalat, gitu. Ya, anggaplah ini lalat ya, gitu ya. Datengin sama lalat, kemudian teman-teman tahu bahwa lalat bertelur, ya kan ya, menghasilkan larva yang kita sebut sebagai belatung, gitu ya. Jadi di sini tentu saja teman-teman akan menemukan ya ceritanya ini belatung, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Ya nomor 2, teman-teman bisa menebak gitu ya bahwa di sini ada si lalat datang gitu ya karena masih kecium gitu ya bau dagingnya gitu ya. Kemudian belatungnya ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan toples yang ketiga? Untuk toples yang ketiga ditutup rapat. Kira-kira ada belatungnya nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti apa kesimpulan dari percobaannya Reddy? Berarti apakah belatung berasal dari daging? Enggak ya. Belatung tidak berasal dari daging. Gitu ya. Kesimpulannya di sini adalah belatung itu tidak berasal dari daging. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat ini eksperimennya itu sangat sederhana ya kan ya. Benar-benar simple gitu. Kayak ya iyalah gitu ya. Tapi berkat eksperimen yang dilakukan oleh Reddy gitu ya, orang jadi semakin bertanya-tanya. Berarti kalau bukan dari daging atau konteksnya itu adalah benda mati, berarti sebenarnya dari mana sih? Gitu ya. Nah, teman-teman, tentu saja di kalangan ilmiah, setiap orang atau setiap akademisi itu punya hak untuk memberikan sanggahan, gitu ya, memberikan pendapat pribadinya gitu ya berdasarkan eksperimennya. Nah, maka teman-teman, dari sini kita akan dapatkan gitu ya satu tokoh juga seorang biolog gitu ya yang ternyata masuk ke kategori abiogenesis klasik. Nah, yaitu yang namanya adalah Needham. Oke ya. Nah, Needham di sini melakukan percobaan atau eksperimen juga, gitu ya. Nah, percobaannya kayak gimana sih? Percobaannya adalah, jadi di sini sebenarnya ada 2 sumber yang menyatakan gitu ya, tapi sebenarnya intinya sama. Nanti kita bandingin ya, apa perbedaannya. Nah, Needham itu melakukan perebusan kaldu, gitu ya. Jadi di sini konteksnya itu, eksperimennya intinya, dia itu merebus kaldu. Dan dia mau membuktikan apakah mikroba berasal dari si kaldu gitu ya. Karena pada zaman-zaman ini gitu ya, tentu saja teman-teman bisa bayangkan ada penemuan mikroskop gitu ya yang dikembangkan oleh Leeuwenhoek ya kan. Nah, kemudian Leeuwenhoek itu menemukan bahwa ada mikroba di rendaman air jerami. Nah, atas dasar inilah gitu ya, orang-orang itu berpendapat bahwa mikroba itu dari air gitu ya. Nah, padahal Leeuwenhoek sendiri itu lebih ke biogenesis gitu ya. Nah, maka yang dilakukan Needham itu adalah pada dasarnya mau membuktikan apakah mikroba dari kaldu gitu ya. Nah, percobaan yang dilakukan itu sebenarnya lebih maju gitu ya. Di sini kita ada ya katakanlah gelas gitu ya. Katakanlah gelas di sini. Nah, kemudian dia diisi kaldu, kemudian dia panaskan. Oke. Nah, pemanasan ini gitu ya. Pemanasan ini itu dimaksudkan gitu ya untuk mematikan mikroba. Ceritanya gitu. Jadi dari awal itu udah 0. Anggapannya seperti itu. Nah, kemudian dia biarkan selama beberapa waktu. Kondisinya kayak gini. Nah, menurut teman-teman gimana? Pasti akan busuk ya kan ya? Pasti akan jadi keruh gitu. Dia akan, cerita ini keruh ya gitu ya. Dia akan menjadi keruh gitu. Loh, kenapa? Karena ada mikroba gitu. Nah, maka Needham gitu ya
berpendapat bahwa, oh mikroba itu dari kaldu kok, gitu. Ini saya udah rebus kaldunya, gitu kan, mikrobanya udah saya matiin, gitu. Nah, tapi ternyata, ya udah nih buktinya, gitu. Nah, itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah, sebenarnya Nidam nutup, gitu ya. Tapi nutupnya itu setelah dia selesai ngerebus. Jadi teman-teman bisa bayangin, lagi ngerebus tanpa tutup gitu ya. Ditaruh gitu ya, kemudian baru plep gitu. Nah, teman-teman bisa temukan nggak kelemahan eksperimen dari si Nidam? Ada ya? Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan gitu ya. Bagaimana nanti seorang tokoh dari biogenesis mencoba mematahkan percobaan yang dilakukan oleh Nidam di video berikutnya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai evolusi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!